Ramaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tes 1, 2, 3, gimana Pak Yandi? Mantap Pak, lanjut Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ibadah kita. Terima kasih. Selamat Paskah Bapak Ibu. Tuhan memberkati, tetap semangat. Terima kasih ya Roh Kudus di pagi yang indah ini Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur juga di pagi ini Tuhan. Sebelum kami Tuhan beraktivitas di hari ini, kami datang bersama-sama melalui Zoom Tuhan. Kami Tuhan mengucap syukur menyembah-Mu di pagi ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Rahmat, terima kasih ya Pak. Kami memuji kebesaran-Mu di pagi yang indah ini Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Itulah doa kami pagi itu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Urilalah wasiana nama Tukalala wakurila wakena. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau ajaib dalam setiap saat, setiap waktu Tuhan. Juga Engkau Tuhan ajaib bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh mengangkat tangan kami pagi ini Tuhan, mendeklarasikan bahwa Engkau Tuhan ajaib dalam setiap waktu, setiap saat ya Pak. Terima kasih ya Pak. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Haleluya, thank you Bapak. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau ajaib setiap waktu, setiap saat Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Mungkin kondisi kami Tuhan, kami menunggu Tuhan keajaiban Tuhan. Tetapi kami mengaminkan di pagi ini Tuhan, kami mengaminkan akan janji-janji-Mu Bapa. Kami tetap percaya akan segala perkara ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan. Urawasana nama Tukala wakuri lawasana nama Tukala wakuri lawakiana tasai. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti Engkau, amin Tuhan. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan. Engkau turun tangan Tuhan memberkati dalam setiap waktu, setiap saat ya Bapak. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan
memberkatiku, kau turun tangan memberkatiku. Rawasana nama tu kalalawaku dilawakian atas saya. Engkau turun tangan Bapa di pagi ini Tuhan. Setiap Tuhan permasalahan kami, setiap problem kami di pagi ini Tuhan. Engkau Tuhan turun tangan Tuhan. Sesuai dengan janji-janjimu Tuhan juga Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan karyamu besar dan ajaib dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Besar dan ajaib karyamu dalam setiap pribadi lepas pribadi pagi ini ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Amin Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Urawatana nama tu kalalawaku dilawaknya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Amin Yesus. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Urilah masana nama tu kalalawaku dilawakana. Inana nama tu kalalawaku dilawasana nama tu kalalawaku dilawasiana nampura. Uranana kata lalawaku dilawasana nama tu kalalawaku dilawakiana. Inana kata lawaku dilawasana nama tu kalalawaku dilawakana nama tu kalalawakiana. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan di pagi ini, karena kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Urilalawaku uralawakian atas saya, uralawakan anakku uralalawakian atas saya. Engkau yang layak kami sembah ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur di pagi ini ya Bapa. Bersamamu Bapa kami mengucap syukur ya Aba ya Aba. Terima kasih ya Aba Yesus. Haleluya Tuhan. Bersamamu Tuhan kami melewati pagi ini Tuhan.
Engkau ada bersamaku, amin Tuhan, di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, amin Tuhan, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, haleluya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, itulah doa kami. Anugerah-Mu besar dalam setiap persoalan kami, setiap kesehatan kami Tuhan, usaha kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, Pak. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, haleluya Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan. Itulah Tuhan, itulah iman kami pagi ini Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam setiap waktu, setiap saat.
Juga di pagi ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama Tuhan melewati Tuhan 4 tahun Tuhan DPP itu udah ada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami Tuhan selalu bersyukur untuk hal itu. Kalau kami boleh melewati hari ini Tuhan, mengucap syukur pagi ini Tuhan, 4 tahun Tuhan kami bersama-sama di DPP ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih untuk Tuhan kebersamaan kami Tuhan selama 4 tahun ini ya Bapak. Sebelum kami Tuhan mendengarkan sabdamu pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini ya Bapak. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau yang tahu Tuhan kebutuhan anak-anaknya. Juga di pagi ini Bapa, 4 tahun Tuhan TDP telah berlalu Tuhan. Engkau tahu Tuhan kebutuhan setiap anggota TDP Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Udahlah makanan nama, udahlah wakiana tasai. Udahlah makanan aku, udahlah wakiana tasai. Udahlah makanan aku, udahlah wakiana tasai. Yesus Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tahu segala kebutuhan keluh kesah anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Tuhan bisa melewati hari-hari kami. Terima kasih untuk pagi ini ya Roh Kudus. Kalau kami Tuhan bersyukur dalam masa untuk kesehatan kami, untuk keuangan kami, untuk rumah tangga kami.
untuk pelayanan kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami. Ora wasanana kurilawakanana matukalalawakurilawakia. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut renungan firman-Mu di pagi ini Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Pastor David. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan di momen terindah bagi setiap kami member TDP, yang mana selama 4 tahun Engkau sudah memimpin menuntun kami dalam hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan sesama. Dan kami boleh sama-sama menjadi pribadi yang kuat, yang berubah, yang mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Bicaralah buat kami, menguatkan kami di masa Paskah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas kalau hampir 1 dekade ya nggak bisa bergabung bersama-sama, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pak John, Pak Kianli yang sudah memberikan kesempatan pagi ini di momen spesial ini. Baik, Bapak Ibu, saya mengucapkan juga selamat Paskah, di mana dalam perayaan Paskah ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa hidup yang kita hidupi, perjuangan yang sudah kita lewati, semua itu merujuk kepada satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Oleh kebangkitan Kristus, kita boleh mengalami kebangkitan dalam segala hal. Apapun itu yang menjadi mandat dalam hidup kita, oleh kebangkitannya, kita diberikan kesempatan untuk bangkit dan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Baik Bapak Ibu, saya rindu berbagi saja mengenai hal-hal ajaib yang terjadi ketika penyaliban Yesus Kristus itu di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota. Apa saja sih yang terjadi ketika Yesus disalibkan? Karena hal-hal yang terjadi itu merujuk kepada keilahian Kristus, merujuk kepada siapa Yesus bagi dunia. Dia adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu saya rindu berbagi. Yang pertama kita lihat dari Lukas pasal 23. Nanti Bapak Ibu catat saja dan nanti direnungkan bersama-sama. Ayat 40-42 berkata begini. Tetapi yang seorang menegur dia katanya. Ini menegur dia katanya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Jika memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang digambarkan Lukas di sini, Dokter Lukas di sini dengan inisial seseorang itu merujuk kepada Dismas yang adalah penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Dan kedua ayat tadi itu merujuk kepada ungkapan pengakuan terakhir dari Dismas kepada temannya yang bernama Gestas yang ada di sebelah kiri yang mulai menghujat Yesus. Dan Dismas ini dengan kekuatan terakhir dia berkata bahwa bro, seharusnya yang disalibkan ini kita berdua karena memang kita layak menerimanya karena kita penjahat. Tetapi dia yang ada di tengah-tengah kita ini, dia tidak berbuat salah. Dalam bahasa sederhananya, dia adalah anak Allah. Nah, pengakuan ini, pembelaan ini, itu dinilai oleh Yesus di akhir-akhir kekuatannya sebagai manusia, itu sebagai ungkapan pengakuan iman.
Jadi Dismas betul-betul di hari terakhir dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Di sisa nafasnya dia berkata bahwa Yesus, kalau engkau datang kedua kali, ingatlah aku. Ini merupakan sebuah peristiwa yang dicatat dalam Alkitab sebagai sebuah sejarah yang membuktikan bahwa Yesus orang Nazaret itu betul-betul dari Allah. Jadi pelajaran buat kita pagi ini adalah penjahat saja mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Namun bagaimana dengan perjalanan iman kita? Kita seringkali menganggap kita ini orang Kristen, kita ini orang yang sudah betul-betul mengenal pribadi Allah. Namun dalam satu kondisi tiba-tiba pengakuan tadi, keimanan tadi mulai luntur. Karena apa? Mungkin sudah lama, sekian lama kita berdoa menantikan janji Tuhan, tapi kok kita belum menerimanya. Mungkin kita karena desakan sesuatu, kita mengabaikan kebenaran dan kita mengambil langkah sendiri, dan itu kesalahan besar di pandangan Allah. Oleh karena itu melalui renungan ini mengharapkan di usia yang keempat ini ya sudah mulai lucu-lucunya itu, ya kita harus menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan sampai kita dalam pengenalan kepada Tuhan itu lebih rendah dari kondisi Dismas gitu sebagai penjahat. Namun di hari terakhir tindakan yang tepat, dia ambil keputusan untuk melihat dengan mata rohaninya bahwa sesungguhnya yang disalibkan bersama-sama dengan dia, dengan mereka berdua ini adalah pribadi yang benar. Nah, kondisi atau peristiwa besar lain yang terjadi ketika penyaliban Yesus. Yang kedua adalah terjadi kegelapan akibat matahari tidak bersinar. Dan itu kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 45a berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 petang. Sebab matahari tidak bersinar. Ini tercatat dan ini Alkitab sendiri yang mengungkapkan bahwa ketika peristiwa Bukit Tengkorak, Yesus mengembuskan nafas terakhir, dan di akhir nafasnya itu membuat alam saja nggak bisa menanggung apa yang sedang terjadi. Alam saja seakan-akan gerah, alam saja seakan-akan tidak mau merasakan. Kegelapan melingkupi wilayah kota Yerusalem pada waktu itu. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Jadi terjadi sesuatu yang tercatat. Dan itu kita masih bisa menerima kebenaran ini sampai hari ini. Ketika Yesus mati, maka alam saja juga ikut menangis, ikut merasa sedih dengan dibuktikan bahwa matahari tidak bersinar. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa tabir bait suci terbelah dua. Dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 37-38 berkata, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan kalau kita ke Yerusalem, di versi Katolik masih dipelihara tabir itu, tembok bait Allah itu terpecah dari atas sampai ke bawah. Itu menunjukkan bahwa kuasa Sang Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang disalibkan, Yesus, Raja orang Nazaret yang disalibkan itu betul-betul Allah. Sehingga ketika nafas terakhir, untuk memulai perjalanan yang baru bagi setiap mereka yang percaya kepada namanya itu, coba kita lihat, tabir bait suci terbelah dua. Bukan hanya tabirnya saja, tirai pembatas ruang maha kudus dengan ruang kudus
terbatas, terbelah dua. Ini merujuk kepada kematian Kristus membuat sekat-sekatan rohani itu sudah tidak berlaku lagi. Akhirnya mulai saat itu, sejak saat itu manusia tidak perlu lagi memakai pengantara lain, karena Yesus telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Jadi kapanpun, dimanapun lagi, dalam posisi apapun, kita punya hak untuk berbicara dengan Tuhan. Kita punya hak untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tidak lagi memiliki pengantaran lain selain Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dialah pengantara kita kepada Yesus. Kita berdoa. Siapa Yesus? Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, peristiwa ketiga ini dapat menjadi sebuah kebenaran yang perlu kita terima, bahwa tidak ada apapun yang terkuat, yang tercantik, yang terhebat, yang dapat menandingi otoritas Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap kita juga sudah diberikan otoritas tersebut, yaitu kunci kerajaan maut sudah Dia ambil dan sudah Dia berikan kepada saudara dan saya. Karena itu amanat agung itu dikhususkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya untuk mereka yang menerima karunia penginjil, misionaris, tetapi karunia untuk pergi. Amanat agung itu diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, dan ketika mereka sudah dibaptis tidak ditongkrongin saja, diajar, dididik, dibina. Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas yang sama. Bawa jiwa, menjala jiwa, menjangkau jiwa, dan membawanya kepada Kristus Yesus. Itu kebenaran yang ketiga, fakta, sebagai sebuah fakta dari peristiwa Kalvari ketika nafas terakhir Kristus Yesus dihembuskan. Yang keempat, terjadi gempa bumi yang hebat. Ini juga tercatat dalam Alkitab. Matius 27 ayat 50 sampai 51 berbunyi, Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ketika Yesus menarik nafas terakhir, ini yang terjadi. Gempa bumi yang hebat, sehingga tidak ada struktur apapun yang bisa bertahan. Bapak Ibu, ketika kuasa Allah melawat gerejanya, ketika roh Allah melawat gerejanya, ketika roh Allah, roh kudus melawat saudara dan saya, maka tidak akan ada sendi-sendi dosa yang mampu bertahan ketika kita mengizinkan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Semua sendi-sendi dosa yang telah memenjarakan kita selama ini, ketika kita buka hati, ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otoritas iman itu akan nyata buat kita, di mana saudara dan saya akan mengalami kemenangan besar terjadi di sana. Saudara dan saya akan dibebaskan, akan mengalami pemulihan secara utuh. Jadi setiap orang yang memberi diri dibaptis, setiap orang yang membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti saudara dan saya akan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Perubahan secara fisik pasti terjadi, di mana perilaku kita, perbuatan kita, karakter kita akan berubah secara mendasar. Perilaku kita
akan menjadi sama seperti perilaku Kristus. Perkataan kita akan sama seperti perkataan Kristus yang memberkati. Cara pandang kita, cara melihat kita, cara berkomunikasi kita pasti berubah. Bahkan lebih dahsyat, cara jalan kita pun pasti berubah. Kalau jalan tadi itu udah ada di depan, wajah diangkat, dan dia akan berkata, hei, siapa yang berani lawan gua? Nah, ketika Roh Kudus melawat saudara dan saya, Roh Kudus akan mengubah kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang jalan dengan penuh santun gitu ya. Dan pasti kita akan jadi berkat di sana. Kegentaran yang kelima yang terjadi akibat kematian Kristus. Kuburan-kuburan yang ada pada waktu itu, yang di mana yang meninggal itu adalah orang-orang kudus Allah, terbuka, dan banyak orang yang sudah meninggal bangkit. Dan Matius 27 ayat 52-53 berkata, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal mengalami kebangkitan. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa besar yang dicatat Alkitab yang kelima adalah kuburan-kuburan terbuka. Persoalan sekarang, apa yang mati dalam hidup kita selama ini? Percayalah, ketika kita menyatakan iman percaya kita kepada Kristus Yesus yang mati, hari ketiga bangkit, hidup kembali, dan 40 hari dia bersama-sama dengan kepunyaannya. Dia naik ke sorga dengan janji, aku akan kembali untuk membawa dan mengangkat gereja, mengangkat umatku, mengangkat gerejanya sebagai mempelai wanita, dan akan hidup dalam kehidupan abadi bersama-sama dengan Kristus Yesus, memerintah bersama-sama dengan dia. Percayalah, saat kita menentukan pilihan kita untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalamnya, saya sangat pastikan apa yang selama ini mati dalam hidup kita akan mengalami kehidupan, akan mengalami kehidupan, akan mengalami kehidupan. Apakah itu hubungan suami istri, apakah itu hubungan bisnismu, apakah itu masalah keuangan rumah tangga, masalah keuangan perusahaan, apakah itu tender-tender yang seakan-akan nggak jelas mau deal atau tidak, percayalah kuasa kebangkitan Kristus itu mampu membuat semua yang tersendat, semua yang tertahan, semua yang mati akan mengalami kehidupan. Dalam nama Yesus terjadilah itu atas hidup kita. Itu yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu, kepala pasukan Romawi mengakui Yesus sebagai anak Allah. Markus mencatatnya dalam catatan suratnya pasal yang ke-15 ayat yang ke-39 berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi kepala pasukan Romawi yang memimpin prosesi hukuman itu betul-betul mengakui, dengan dari mulutnya keluar perkataan, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Pengertiannya buat kita, Bapak Ibu, jangan pernah menyangkal Tuhan. Teruslah berbicara tentang Tuhan dimanapun kita berada. Kalau mulut tidak bisa berbicara, biarlah perilaku kita yang berbicara. Biarlah cara pandang kita yang berbicara. Biarlah cara melihat kita yang berbicara, Bapak Ibu. Karena pemimpin pasukan Romawi saja memimpin prosesi penghukuman itu saja percaya. Apalagi kita yang tidak pernah melihat namun percaya, kata Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Tetap percaya di dalam Tuhan.
tetap akui dia dalam seluruh laku kita, dan biarlah Tuhan yang mengambil alih seluruh perjalanan hidup kita sampai garis akhir. Yang ketujuh, apa yang kita dapatkan dalam prosesi penyaliban Yesus? Orang banyak yang kembali ke tempat mereka masing-masing dengan memukul diri mereka sendiri tanpa penyesalan. Mereka memukul diri tanda penyesalan mereka. Dokter Lukas mencatatnya dalam Lukas pasal 23 ayat 48. Firman Tuhan berkata, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul diri. Bapak Ibu, dalam pelayanan, hendaklah kita ikut bersama-sama berpartisipasi sesuai dengan potensi, sesuai dengan karunia yang ada. Jangan menjadi penonton. Karena kalau kita hanya menjadi penonton selama mengikut Yesus, kita akan mengalami hal yang sama seperti orang banyak ini. Mereka menyesal dan memukul diri dan berkata, kenapa gue gak sadar dari dulu? Sudah terlambat, peristiwa itu sudah terjadi. Kalau mereka berbicara, rakyat bangkit. Animo dari bawah bangkit membela kebenaran. Tentu hukuman itu bisa saja diundur atau tidak terjadi. Namun apapun itu, ya, peristiwa penyaliban Yesus harus jalan karena itu visi Bapa dan misi, sebuah misi besar yang dikerjakan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan orang Kristen saja ya. Kasih Allah itu akan seluruh umat manusia. Kasih Allah itu ditujukan pada seluruh umat manusia. Berarti Yesus mati itu juga untuk seluruh umat manusia ciptaannya. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Itu jaminan bagi mereka yang mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya sampai akhir, dia tidak akan mati. Walaupun tubuh jasmani ini kembali ke tanah, saudara dan saya dipastikan menerima hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan ini yang dialami pada waktu itu mereka yang menjadi penonton. Ya, jadi dalam gereja itu tidak boleh ada pengangguran. Semua harus melayani. Semua harus aktif. Siapapun mereka. Jangan pakai alasan saya berdosa. Ya, kalau tahu sudah berdosa, bertobatlah. Dan mulai memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menaruh potensi-potensi yang hebat dalam diri kita. Ada karunia-karunia yang hebat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Untuk melanjutkan tugas yang sudah Yesus kerjakan. Memberitakan Injil Kristus kepada setiap telinga. Supaya mereka percaya kepada Kristus. Lalu mereka memberi diri dibaptis. Dan mereka juga ikut terlibat dalam pelayanan-pelayanan mereka yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat yakin dan percaya dari ketujuh hal yang terjadi ketika Yesus mengembuskan nafas terakhir ini, boleh dapat mengingatkan kita, boleh dapat mengarahkan kepada kita bahwa Kristus Yesus ketika dia ada di kayu salib, dia bukan manusia biasa, dia bukan penjahat, walaupun dia harus dihukum bersama dengan para penjahat. Dia adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia agar supaya manusia yang sudah hancur, sudah jatuh, sudah putus hubungan dengan Tuhan boleh tersambung kembali hubungan itu. Karena tidak ada cara. Tentunya Allah mengambil langkah ini karena Allah tahu bahwa dia kudus. Dan kekudusan tidak akan bisa bersatu dengan yang gelap, yang dosa. Karena itu Allah berinisiatif. Dia harus berubah menjadi manusia. Yang membedakan kita dengan manusia Yesus adalah manusia Yesus tidak berbuat dosa. Selama 33 tahun dia hidup di dunia, dia tidak pernah berurusan, tidak pernah berbuat dosa. Namun dia selalu berurusan dengan dosa-dosa.
Makanya ada banyak yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Ada banyak yang mengalami kutuk, ikatan kutuk dibebaskan dan dilepaskan. Sehingga telinganya bisa mendengar, matanya bisa melihat, timpang berjalan, dan orang mati. Lazarus pun bangkit, anak Dinaim pun bangkit kembali. Saya sangat yakin dan percaya bagi setiap kita yang hidup di hari terakhir ini, masalah apa saja yang kita terima, kita warisi selama ini di luar Tuhan, percaya kepada Yesus, semua itu akan digantikan oleh Tuhan. Semua itu sudah digantikan oleh Tuhan. Semua itu sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tinggal kita berkata, I believe. Aku percaya Tuhan. Aku sangat yakin bahwa Engkau sanggup menolongku. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Percayalah Bapak Ibu bahwa masalah kita kecil karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Jadi jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada kondisi-kondisi tersulit dalam hidup kita, jangan fokus kepada solusi yang seakan-akan jauh banget. Pandang terus kepada Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jadi pandang terus kepada Yesus. Jangan lihat kepada besarnya masalah kita. Jangan lihat kepada kesukaran yang kita hadapi. Jangan lihat kepada ancaman-ancaman yang muncul di sekeliling kita. Lihat kepada Kristus Yesus. Karena dia sudah menyelesaikan semuanya. Dan jaminannya saudara dan saya akan menerima kemenangan besar. Ada janji besar yang Allah sediakan bagi kita. Yaitu kemenangan. Makanya Kingdom Heaven Family memiliki semboyan. Semangat. Kalau kita semangat, kita pasti kuat. Kalau kita semangat dan dibarengi dengan kuat, semangat kuat, kita bisa bangkit dari keterpurukan hidup. Dan kalau kita semangat kuat dan bangkit, jaminan kita akan menerima kemenangan besar. Di mana kita bisa melampaui semua ancaman demi ancaman, ujian demi ujian, persoalan demi persoalan hidup. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus kita cakap menghadapinya. Bersama Yesus tiba-tiba kita memperoleh hikmat, memperoleh solusi terbaik, memperoleh jalan keluar terbaik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan ini sebenarnya merupakan sebuah sejarah. Namun di balik sejarah peristiwa ini mengandung janji yang luar biasa bagi setiap kita. Responi, terima, dan baca ulang. Saya sangat yakin saudara dan saya akan menerima solusi terbaik, akan menerima jalan keluar terbaik dari Tuhan. Biarlah di hari ulang tahun TDP ini yang keempat, Bapak Ibu yang begitu setia bersama-sama untuk berdoa di pagi hari di saat semuanya masih tidur. Percayalah Tuhan mencatat dan Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Mengapa? Karena Dia yang mati, hari ketiga bangkit, Dia telah hidup kembali, adalah Jehovah Jireh yang menyediakan seluruh kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan namanya. Tuhan Yesus Kristus segalanya buat kita. Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban buat kita. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan kebenaran. Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan sakit kita. Tuhan Yesus mampu memberikan kesegaran baru bagi batin kita yang lagi gundah gulana. Dan Tuhan Yesus segalanya buat kita. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Lagu lama ini dapat memberikan
supporting buat setiap kita yang lemah. Bahwa sesungguhnya ketika kita sudah tidak ada pegangan lagi, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Yesus segala-galanya buat saudara dan saya. Jangan gantikan posisi Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Tetap berjaga-jaga sampai akhir. Karena kita sudah ada di musim akhir. Tinggal selangkah lagi. Saudara dan saya akan menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Dia. Bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami pelajari. Ada 7 peristiwa besar yang terjadi ketika Engkau ada di atas Kalvari, di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota. Engkau tergantung antara langit dan bumi, merujuk kepada kasih-Mu yang besar untuk seluruh ciptaan-Mu. Namun kami adalah orang-orang yang berbahagia karena sekarang kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Dengan iman kami mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan yang lahir dari perawan Maria, mati, bangkit hari ketiga, hidup kembali, naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Dan kami menikmati berkat dalam Kristus Yesus. Ada berkat penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan di saat kami lemah, Engkau kuatkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran yang Engkau singkapkan pagi ini. Kami tidak mau menjadi penonton, kami tidak mau berleha-leha, kami mau bergerak. Kami mau menemukan calling kami. Kami mau bergerak sesuai dengan karunia yang ada pada kami. Kami mau bergerak sesuai dengan panggilan kami. Kami siap untuk berfungsi dalam gereja-Mu. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Di hari ulang tahun kami yang keempat ini Tuhan. Kami mau angkat hati kami dan kami mau berkata bahwa kami tidak akan bisa hidup tanpa Yesus. Karena itu kami mau tetap hidup bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Dalam kekekalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Amin. Terima kasih Pastor Darius. Mari saudara-saudara kita sepakat untuk berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh bersepakat bersama-sama mendoakan negara kami ya Tuhan, juga untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir untuk memberkati kami semua. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kami. Biar Tuhan juga mengampuni dosa dan kesalahan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk KPU ya Tuhan, yang telah mengumumkan presiden, wakil presiden, DPR RI, pusat dan daerah pada tanggal 20 Maret yang lalu. Kami percaya dengan pasti intervensi Tuhan sungguh nyata dalam pemilu 2024 dan tidak ada doa yang sia-sia ya Bapak. Tuhan kami berdoa juga agar semua pihak menerima dengan baik hasil pemilu dan Indonesia tetap aman dan sentosa, maju dan menjadi negara yang diberkati Tuhan. Kami percaya seluruh hal-hal yang mengganggu jalannya pemerintahan, Tuhan hancurkan. Tuhan yang menghalau itu semua ya Bapak. Biar kami boleh menjadi negara-negara yang aman ya Tuhan di antara negara-negara di dunia ini ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi negara yang maju. Rakyatnya diberkati ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang sedang mengalami masalah karena bencana alam, banjir, tanah longsor, dan juga gempa bumi, seperti di Bawean, Tuban, yang dirasakan oleh 21 kabupaten dan 7 kota Pulau Jawa. Tuhan BNPB Jatim melaporkan sejumlah kerusakan baik rumah-rumah pribadi maupun fasilitas umum. Bapak kami percaya semua terjadi atas seizin Tuhan. Karena itu Tuhan kami juga minta penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan juga untuk baik untuk mereka yang terkena dampak ya Tuhan.
biar mereka semua boleh mendapat kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan mengirimkan dananya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan rumah-rumah mereka maupun juga fasilitas-fasilitas lainnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala hal dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami menikmati pagi ini seperti firman-Mu pada pagi ini. Kami bersuka Bapa. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersuka 4 tahun telah berlalu. Kami mengucap syukur atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melewati pagi ini. Mari teman-teman kita kembali bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk pengalaman-Mu Tuhan bagi kami semua pada saat ini ya Bapak. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan ketika kami sedang tidur ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk TDP
yang sudah 4 tahun berulang tahun ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan terus bahwa kami tetap setia Tuhan di dalam kami berdoa kepadamu. Janganlah Tuhan doa pagi ini menjadi satu yang rutinitas Tuhan, satu hal yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan seluruh anggota TDP terus merindukan untuk doa pada pagi hari. Datang kepadamu Tuhan, memohon kepadamu, bersyukur, bahkan kami memuji dan memuliakan namamu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami dibangun Tuhan dan kehidupan kami bisa dibangkitkan Tuhan. Saat ini kami sepakat berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk salah satu faktor yang penting yang mendorong dan memperkuat perekonomian nasional adalah para pengusaha. Bapak, biarlah para pengusaha Indonesia diberkati Tuhan dan muncul pengusaha-pengusaha muda yang handal dan kiranya dunia usaha semakin inovatif dan berkembang sehingga dunia usaha lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja dan pengangguran dan kemiskinan akan berkurang dan kesejahteraan rakyat meningkat. Kami percaya Tuhan akan memunculkan para pengusaha muda Tuhan Yesus yang akan membangkitkan perekonomian bangsa kami Tuhan, yang akan membangkitkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapak, agar keluarga-keluarga di Indonesia menjadi tempat penanaman nilai yang baik dan benar bagi anak-anak mereka. Internet dan media sosial yang terus berkembang telah memberi acuan yang besar bagi generasi ini dalam bertingkah laku. Kami mohon Tuhan, biarlah para orang tua dan anak saling mengasihi dan memiliki komunikasi yang baik. Orang tua serius dalam menyiapkan karakter anak-anak mereka, terutama hidup takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, serta sejak dini dididik dengan firman Tuhan, sehingga mereka siap menghadapi situasi dunia yang berubah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai Tuhan anak-anak muda kami Tuhan. Anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus, generasi muda, biarlah mereka tidak disesatkan dari internet dan media sosial. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan bergaul kait dengan Tuhan. Anak-anak yang terus membaca firman dan melakukan firman Tuhan. Ada kesatuan Tuhan Yesus, ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak Tuhan. Keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan di dalam yang bermasalah Tuhan Yesus, antara suami istri dan anak-anak, biarlah Tuhan yang melawat, biarlah terjadi pemulihan Tuhan bagi setiap keluarga Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Lanjut Pak. Ini video saya kenapa nggak bisa nongol ya? Itu nongol. Ya Shalom, selamat ulang tahun untuk TDP dan selamat anniversary buat Ibu Mariana. Luar biasa bisa pas tanggal 1 April. Tuhan berkati. Selamat Paskah semuanya. Ya, sebenarnya hari ini saya kurang sehat karena kemarin diare, seharian diare, terus malam ada acara buka puasa bersama juga, makannya sedikit, begitu pulang diare lagi. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini bisa bangun dengan segar. Saudara kasih dalam Tuhan, ini semua karena anugerah. Seperti Pastor Darius tadi katakan,
Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua, maka kita semua sudah diselamatkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau sudah diselamatkan, jangan lupa menjangkau jiwa untuk menyelamatkan yang lain-lain. Kemarin saya ikut ke acara buka puasa bersama, tidak kebetulan Ustadz Maulana, Ustadznya yang sering di TV, yang kalau kalau ngomong itu heboh, yang jemaah gitu, terus jemaahnya menyambut gitu. Tapi di dalam acara mukjizatnya ada 2 orang pengen masuk Kristen. Mereka ketemu saya, tahu kalau saya itu pendeta, mereka banyak tanya dan antusias serius gitu. Karena saya lihat ada semuanya pakai jilbab. Ini kenapa ada 2 orang tidak pakai jilbab gitu. Ternyata dia mau masuk Kristen. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kadang kita diberikan tugas bukan hanya untuk menginjili, tetapi kita diberi tugas untuk memberi contoh seperti tadi Pastor Darius katakan. Nah, contoh itu seperti apa? Bukan harus seperti malaikat, gitu. Tapi contoh adalah kita adalah manusia yang fleksibel, manusia yang bertoleransi ya. Jadi di dalam acara mereka pun saya ikut menabur, saya ikut membantu mereka arrange tempat di mana Hotel Beleza tempat acaranya. Nah, kebetulan Hotel Beleza itu kan yang punya anak Tuhan, jadi Belezanya sendiri ikut menabur. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Nah, ini sangat efektif. Sehingga mereka melihat adanya kasih dari orang-orang Kristen. Ada dua jiwa terjangkau, tinggal tunggu waktu untuk dibaptis. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika Allah turut bekerja, tidak ada yang mustahil. Tidak ada satupun yang dapat mengganggunya. Tidak ada satupun yang dapat menutupnya jika Allah sudah buka pintu buat orang-orang yang percaya kepadanya. Namun, kita jangan terlalu happy dulu. Orang mau masuk Kristen, ya terus kita dengan euforia gitu ya, langsung berapi-api menanggapinya. Oke, berapi-api dalam hati oke. Tapi berapi-api dalam sikap kita harus hati-hati. Kadang-kadang orang malah jadi ketakutan. Orang Kristen menjangkau jiwa, tapi jangan seperti orang marketing menjual asuransi atau asuransi aja sekarang Pak Kenli bilang kita tidak promosi, tidak cari-cari, tapi orang butuh cari kita. Elegan gitu. Apalagi kalau anak Tuhan menjangkau jiwa, harus elegan. Jadi jangan mempromosikan diri, jangan menjual Yesus. Ya. Kemarin saya ikut reuni, mereka tanya saya gereja di mana, saya kasih lihat video gereja kita, Christ Cathedral. Nah, orang-orang yang belum percaya, mereka kaget. Mereka bilang, wah gerejanya bagus sekali seperti diskotik. Jadi
Mereka katakan, wah gereja harus bersaing ya, bikin segala macam supaya tertarik. Saya bilang enggak, itu bukan bikin segala macam untuk tertarik. Tapi kita bikin segala macam untuk anak muda supaya anak muda tidak ketarik ke sekuler punya disco. Jadi bukan kita bikin supaya menarik orang sekuler masuk ke gereja, bukan. Kalau orang sekuler masuk ke gereja itu kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan lighting gereja. Kalau mengandalkan lighting gereja, fasilitas gereja, itu apa bedanya dengan marketing di marketplace, di sekuler. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, camkan itu. Kita boleh bangga punya gereja yang besar, punya gereja yang fasilitasnya lengkap. Tapi ingat, jangan mempergunakan fasilitas itu untuk mempromosikan Tuhan. Pakailah kelakuan kita, kasih Tuhan yang diajarkan kepada kita untuk mengasihi yang lain. Itu jauh lebih penting. Orang datang ke gereja itu karena kasihnya Tuhan, bukan karena kemewahan di dalam gereja, bukan karena kemewahan di dalam hidup kita, sehingga orang tertarik, diiming-imingi berkat. Kalau jadi Kristen bisa kaya raya, jadi Kristen bisa diberkati, nggak begitu. Jadi Kristen adalah keselamatan, itu yang paling penting, dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Kristen hidup damai sejahtera, tidak ada musuh, tidak ada gap, tidak ada tembok, tidak ada pembatas. Kita bebas untuk mengasihi siapa saja. Mau Kristen maupun enggak, kita tetap tunjukkan kasih kita kepada semua manusia. Semua umat kita kasihi. Mereka tanya sama saya, teman-teman saya, kenapa mau ikut acara buka bersama dan ikut menabur? Saya katakan, Tuhan yang suruh saya menabur, bukan kehebatan saya, bukan kekuatan saya. Kalian juga saudara-saudara saya. Kalian juga butuh bantuan. Dan kebetulan buka puasanya itu dengan anak yatim piatu. Wajib hukumnya bagi seorang Kristen untuk mengasihi anak yatim piatu. Apalah salahnya hanya memberi mereka makan. Bahkan mereka minta saya untuk mendoakan mereka. Saya tidak melakukan hal yang ekstrim mengurapi kepala mereka. Bisa-bisa diusir nanti. Tapi dalam hati saya pegang-pegang kepala mereka, saya katakan Tuhan Yesus urapi. Tuhan Yesus jangkau mereka. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan agar setiap orang melihat kita, melihat Yesus. Itu saja tambahan saya. Terima kasih Pastor Darius yang sudah membuka mata hati kita untuk mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan mati di kayu salib tidak akan sia-sia jika kita taat dan setia kepadanya. Amin. Silakan Pak Kenny. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Sudarius, Pak Widoyo, Ibu Nita dan Ibu Heni. Di Tuhan tadi Pak John katakan jangan mempromosikan gerejanya. Memang gereja orang mungkin hanya bisa melihat gerejanya. Seharusnya bukan kebesaran, bukan kemegahan gerejanya, tapi bagaimana jumlah jemaat di dalam gereja itu. Jiwa-jiwa yang datang ke gereja itu. Puji Tuhan, hari Jumat kemarin, ya Jumat Agung, itu ibadah 1, 2, dan 3 di Katedral itu 6.000 lebih. Ya, yang paling banyak itu di ibadah yang kedua sampai kami sebagai asyir cukup kewalahan ya karena 3.046 jemaat yang hadir di ibadah yang kedua. Ya biasanya sekitar 2.000 lebih, tapi penambahan
1000-an gitu ya. Kita lihat juga banyak kadang-kadang ada yang Kristen nongolnya seperti kapal selam ya, Bu Hening ya. Nanti nongolnya di Paskah, nanti nongol lagi di Natal. Selesai itu nggak ada lagi sore ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan juga waktu hari Sabtu setelah Jumat kami pelayanan Sabtu saya survei untuk acara gathering host ya. Pulang agak malam karena diajak begitu pulang sore diajak sama anak cucu jalan lagi gitu. Belum mandi belum apa ajak jalan lagi. Begitu besokannya hari Minggu tepar saya. Aduh, gak enak banget badan ini ya. Lalu saya berdoa gimana? Ya udah skip aja di ibadah 1 ya. Karena biasanya 6:30 lewat saya udah di sana sampai jam 1:30 kadang-kadang jam 1 saya tetap di sana ya. Karena ada tugas gitu. Jadi ya udah saya skip aja ibadah 1 langsung ibadah 2 saya istirahat dan puji Tuhan pada saat pelayanan ibadah yang kedua saya sudah segar kembali ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan, ya. Yuk kita buka audionya, nanti Pastor Darius akan doa berkat ya. Thank you. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan buat Bapak. berkatmu. Ini kami Berkati Tuhan berdoa buat untuk ulang tahun perkawinan Ibu Mariana yang ke-38 tahun. Tuhan Engkau memberkati, bahagia. Tolong Bapak, Kau akan berkecamuk Juga berdoa tangan, untuk Nicholas, berikan damai, yang mendapat pekerjaan yang baik, yang bahagia sesuai kepada Tuhan dengan Ibu kehendak Mariana dan Tuhan. suami. Kau juga Hari memberkati ya Tuhan, doanya Tuhan tolong agar Rizkiawati yang masih belum sadar berdoa karena buat otaknya Ricky pembuluh darah Thomas, otak. Tuhan anak buah Tuhan menjamah dan berkati menyembuhkannya. apa yang dikerjakannya sehingga Tuhan boleh mendapat pekerjaan yang baik. Kami berdoa juga untuk masa depan yang penuh harapan yang masih dengan perusahaan yang baik tolong agar Tuhan menjamah dan memulihkan Nicholas diterima bekerja. pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa buat pekerjaan hamba, tolong kau buka jalan, kau beri yang terbaik untuk pekerjaan hamba. Terpuji namamu Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak, keluarga semua kau berkati. Ibu Jalan hamba kau berkati Tuhan, bahkan juga sekolah hamba kau berkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan berharap dan bersandar kepadamu. Terpuji nama Tuhan Yesus. memberkati membawa kesembuhan. Untuk sore nanti Tuhan supaya rumah yang akan kami Terima jalani kasih. diberkati rencanamu boleh terjadi kecocokan dan closing di Tuhan dalam siapa nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat hari ini yang lebih Amin ya besar Bapak. Tuhan. Terpuji. Berdoa dan bersyukur berkati kaum PDP ini dengan kesehatan, dengan berkat Terima kasih Bapak. semua umatmu yang berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Penderitaannya itu melawatinya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan kehidupannya di dalam Amin. nama Haleluya. Yesus. Silakan Pastor Darius. Kami mengucap syukur Tuhan, baik kami yang melayani maupun yang dilayani, boleh bersuka cita dan berbahagia, bahkan hari ini hari yang spesial buat kami, karena itu kami arahkan mata hati kami kepada Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah oleh-Mu segala berkat shalom, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus jadi bagian saudara dan saya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Happy birthday TDP. Happy birthday. Terima kasih Pak Widoyo, Pastor Darius, Pak Widoyo, Bonita, Mariana. Tuhan Yesus Pak berkati. Darius, Terima terima kasih, kasih. terima kasih. Happy wedding Mariana, anniversary. anniversary ya. Mariana. Thank you, terima kasih semuanya. Oke, terakhir yuk kita buka video kita ya yang berkenan, dan hari ini adalah hari ulang tahun PDP. Kasih gaya yang memang terserah teman-teman bagaimana ya, gayanya yang berubah daripada yang lain gitu ya. Oke, silakan yuk kita bergaya dulu ya, buka video. Yang nggak buka video senyum aja sendiri gitu. 1, 2, 3.
Udah Pak, cuma 25. Terima kasih Bu Lena. Terima Tuhan kasih, berkati Bu semua. Lena. Sampai Selamat ketemu lagi aktivitas, pagi. sampai ketemu hari Rebo ya. Terima Tutup. kasih Pak Kenny, Pak Satu, Jun. dua, tiga. Semangat. Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati.